Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas mengenai sindrom koroner akut. Langsung saja, sindrom koroner akut atau bisa kita singkat dengan SKA merupakan manifestasi akut dari penyakit arteri koroner yang berawal dari kondisi dislipidemia. Ketika seseorang mengalami dislipidemia, kita lihat pada gambar terjadi penumpukan plak ateroma pada pembuluh darahnya. Nah, masalah itu mulai muncul ketika plak ateroma ini mengalami perubahan komposisi atau tudung fibrosa yang awalnya melindungi atau melapisi plak ateroma ini rusak, koyak, atau ruptur. Sehingga plak ateroma yang ruptur ini akan mengaktifasi platelet dan membentuk trombus seperti ini. Nah, trombus ini yang terbentuk akan menghambat aliran darah atau mengoklusi pembuluh darah yang disertai dengan pelepasan zat vasoaktif. Nah, zat vasoaktif ini akan menyebabkan pembuluh darah mengalami vasokonstriksi atau penyempitan sehingga akan semakin memperberat aliran darah. Gangguan aliran darah tentunya juga akan mengganggu suplai oksigen ke jantung sehingga menyebabkan jantung mengalami iskemik. Nah, suplai oksigen yang berhenti kurang lebih 20 menit ini dapat mengakibatkan nekrosis pada sel otot jantung sehingga mengakibatkan jantung mengalami infark. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai patofisiologi dari aterosklerosis ini, bagaimana plak ateroma terbentuk hingga bagaimana plak ateroma itu bisa ruptur, bisa kalian cek pada video ini. SKA atau sindrom koroner akut ini dapat kita klasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama adalah infark miokard non-elevasi segmen ST atau bisa kita singkat IMNEST, infark miokard non-elevasi segmen ST atau dalam bahasa Inggris kita singkat dengan NSTEMI. Yang kedua adalah angina pectoris tidak stabil atau APTS, dalam bahasa Inggris kita singkat dengan UA. Pada kedua SKA ini, di sini kesamaannya adalah mereka sama-sama terjadi oklusi yang parsial atau oklusinya tidak seluruhnya. Jadi masih ada aliran darah yang bisa mengalir gitu. Nah, tapi walaupun oklusi ini bersifat subtotal, tapi kalau misalnya vasokonstriksinya juga bersifat dinamis, lama-kelamaan juga pada kondisi ini dapat mengakibatkan iskemik dan nekrosis. Jadi tetap sama-sama berbahaya ya. Nah, di sini untuk perbedaannya apa nih? Karena mereka sama-sama oklusi parsial, nah pada NSTEMI ini terdapat peningkatan biomarka jantung, sedangkan pada APTS atau UA ini tidak ada peningkatan biomarka jantung. Jadi itu yang akan membedakan mereka. Lalu untuk SKA yang ketiga adalah infark miokard yang disertai dengan elevasi segmen ST atau bisa kita singkat dengan IMST atau dalam bahasa Inggris kita singkat dengan STEMI. Nah, pada STEMI ini oklusinya terjadi total pada pembuluh darah arteri koroner. Trombus yang tadi terbentuk benar-benar menghambat aliran darah. Nah, ini berbahaya ya. Jadi aliran darah bisa tidak bisa mengalir sama sekali gitu ya. Jadi ketika pasien mengalami STEMI ini dibutuhkan tindakan revaskularisasi secepat mungkin, di mana tindakan revaskularisasi ini merupakan tindakan untuk mengembalikan aliran darah pada pasien iskemik seperti itu ya. Jadi tanpa memandang biomarka jantungnya kan tadi ada pemeriksaan biomarka jantung ya. Jadi di sini pada pasien yang mengalami STEMI tidak diperiksa tuh. Jadi diperiksa maksudnya tapi tidak dipandang gitu ya. Jadi ketika eh, diketahui oh ini pasiennya STEMI gitu ya. Jadi tanpa melihat biomarkanya apakah dia meningkat atau tidak, pasiennya harus segera dilakukan tindakan revaskularisasi karena tadi sangat berbahaya ya. Di sini aliran darahnya benar-benar terhambat. Nah, bagaimana sih untuk mendiagnosis pasien mengalami SKA? Diagnosis SKA ini dapat dilakukan dengan melakukan anamnesis terhadap keluhan dan gejala yang dialami oleh pasien. Biasanya pasien akan mengeluhkan nyeri dada yang bersifat angina tipikal. Ya, jadi rasa berat atau tertekan pada daerah retrosternal dapat kalian lihat pada gambar yang berwarna lebih gelap ini. Ya, jadi rasa nyerinya itu menyebar, yang menjalar ke lengan kiri, leher, rahang, hingga bagian epigastrium. Yang biasanya disertai dengan diaforesis atau keringat dingin, mual muntah, nyeri abdomen, sesak nafas, dan bahkan pasiennya bisa sinkop atau pingsan. Nah, beberapa pemeriksaan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah yang pertama pemeriksaan fisik. Di sini pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengidentifikasi faktor pencetus, komplikasi, dan penyakit penyerta yang dialami oleh pasien. Lalu ada pemeriksaan EKG atau elektrokardiogram maaf ya. Jadi EKG 12 hadapan ini sesegera mungkin diperiksa ya. Jadi begitu pasiennya sampai di IGD dalam 10 menit itu sebisa mungkin sudah dilakukan rekaman EKG. Nah, di sini kalau misalnya EKG awalnya normal, namun keluhan anginnya masih berlangsung, itu bisa diulang 10 sampai 20 menit kemudian. Ya. Lalu di sini ada pendukungnya ya, yaitu berupa ronsen toraks ya. Lalu tidak lupa tadi biomarka jantung juga diperiksa. Ini merupakan senyawa ya yang dapat memperlihatkan yang memang khas untuk menggambarkan terjadi nekrosis atau kematian sel otot jantung. Itu bisa dilihat dari kadar troponin T atau CKMB atau creatine kinase muscle brain.
Ya, lalu ada pemeriksaan pendukung ya, pemeriksaan lab pendukung seperti hematologi, APTT, INR, elektrolit. Di sini utamanya kalium dan magnesium ini penting ya, karena kalium dan magnesium ini eh, berperan penting dalam membantu jantung berdenyut dan dalam membantu relaksasi jantung. Lalu untuk serum kreatinin, kreatinin clearance juga penting untuk diperiksa untuk melihat risiko dan mortalitas pasiennya dan juga untuk keperluan adjustment dosis obat yang akan diberikan oleh pasien, diberikan kepada pasien. Lalu di sini profil lipid dan juga kadar glukosa darah sewaktu juga penting ya untuk diperiksa pada pasien yang mengalami SKA ini. Nah, diagnosis di sini akan ditegakkan pada STEMI itu bila terdapat keluhan angina ini yang disertai dengan pemeriksaan EKG-nya ya. Tadi ada segmen ST-nya yang naik gitu ya secara persisten di dua sadapan yang bersebelahan. Jadi kalau misalnya tidak terdapat elevasinya, itu berarti dia NSTEMI atau angina pectoris yang akan didukung dengan pemeriksaan biomarker jantung untuk membedakan apakah dia NSTEMI atau tadi angina pectoris yang tidak stabil. Nah, untuk biomarker jantung sendiri ini, peningkatan biomarker jantung ini hanya menunjukkan, oke, di situ ada nekrosis miosit. Nah, tapi tidak dapat dipakai untuk menentukan apa sih sebenarnya penyebab dari nekrosis tersebut, ya. Nah, di sini tadi untuk biomarker jantung yang paling menggambarkan itu ada dua, ada troponin I, troponin T, dan CKMB. Troponin I, troponin T yang digambarkan oleh garis merah, kalau CKMB itu yang garis biru putus-putus ini ya. Dapat kalian lihat di sini ya, untuk kadarnya jauh lebih meningkat yang troponin troponin T. Jadi mereka lebih signifikan peningkatannya dibandingkan CKMB ya. Dan troponin troponin T ini juga merupakan eh, biomarker nekrosis jantung yang sensitivitas dan spesifitasnya lebih tinggi dibandingkan CKMB. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak ada pemeriksaan troponin, dapat dilakukan pemeriksaan CKMB sebagai penunjang gitu ya. Nah, CKMB ini akan meningkat dalam waktu 4 sampai 6 jam dan mencapai puncaknya dalam 12 jam dan menetap sampai 2 hari setelah serangan SKA. Nah, dalam nekrosis miokard ini, kondisi nekrosis miokard, pemeriksaan CKMB ataupun troponin I, troponin T ini biasanya awal-awal itu menunjukkan kadar yang normal, sehingga nanti perlu dilakukan pemeriksaan ulang setidaknya 8 sampai 12 jam setelah serangan angina terjadi. Seperti itu. Baik, sampai di sini dulu untuk materi ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk tata laksananya dapat kita lihat pada video selanjutnya ya. Terima kasih.